Bab 2. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara perempuan. "Kamu jangan sembarangan ngomong di sini." Amira berbalik. Desi, Dewi, dan Arif berdiri di sana dengan wajah marah. Lalu dengan cepat Arif mendekati Amira, seolah tak ingin mendengar lagi kata-kata yang keluar dari mulut istrinya dengan menggunakan toa masjid. Ia menyeret lengan Amira, mengajaknya pergi dengan keras. "Kita selesaikan di rumah Mama saja. Kamu hanya bikin malu." Arif menyentak. "Apa maksudmu nagih hutang melalui toa masjid?" Amira merasa seolah seluruh tubuhnya terhempas. Namun ia tetap menatap wajah lelaki yang dulu dia cintai. Arif, lelaki yang pernah menggebu-gebu mengejarnya dengan segala cara, penuh dengan janji-janji manis dan harapan akan kebahagiaan bersama. Lelaki yang begitu romantis dan penuh dramatisme dalam setiap tindakannya. Kini wajahnya yang dulu penuh kasih dan perhatian itu justru terlihat asing. Amira hampir tak mengenali lagi sosok yang kini berdiri di depannya. "Aku yang ingin bertanya kepadamu, kenapa kamu tega menduakan aku dan berencana untuk menikah lagi?" tanya Amira dengan mata yang mulai berkilat menahan marah dan perasaan lelah setelah menempuh perjalanan jauh. Arif terdiam sejenak, seolah kata-kata Amira baru saja menamparnya keras. Ia membuka mulutnya hendak menjawab, namun tak sempat. Suara takbir masjid terdengar mengalun, menginterupsi segala ketegangan yang ada. "Maaf Bapak dan Ibu, tolong selesaikan masalah ini secara pribadi di rumah. Karena di sini adalah rumah Allah dan masih banyak orang. Apa Bapak dan Ibu tidak malu jika sering membeberkan aib masing-masing? Dan untuk Ibu, seberat apapun ujiannya, cobalah untuk tenang. Istighfar yang banyak sebelum memutuskan sesuatu," ujar takmir dengan suara lembut namun penuh wibawa. Amira menghela napas dalam, berusaha menenangkan diri. Ia menundukkan kepalanya, beristighfar berulang kali, mencoba menahan gejolak yang mengguncang batinnya. Ia menundukkan kepalanya, beristighfar berulang kali, mencoba menahan gejolak yang mengguncang batinnya. Dengan perlahan ia menyerahkan mikrofon kepada takmir masjid, sembari mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf. Kedua kakak Amira, Desi dan Dewi dengan wajah cemberut berjalan keluar lebih dulu. Mereka menuju ke rumah Mama Amira tanpa sepatah kata pun. Arif dan Amira mengikuti dari belakang, meski langkah mereka terasa berat. Takbir berkumandang kembali, namun sebagian besar jemaah yang masih berada di masjid menatap heran pada keluarga Arif. "Masuk Mir." Arif membuka pintu ruang tamu rumah Mama Amira dengan kasar, hampir mendorong tubuh Amira untuk masuk. Amira berhenti sejenak menatap Arif dan kedua kakak iparnya dengan pandangan penuh keraguan. "Aku di sini saja, di teras," jawabnya dengan suara yang bergetar. "Kalau aku masuk ke dalam rumah kamu, aku takut kalau kamu melakukan hal buruk padaku. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa karena sendirian di sini." Arif tercengang. Wajahnya berubah menjadi masam. "Kamu mencurigai aku? Suami kamu sendiri?" Amira menggedikkan bahunya. "Tentu, toh suami yang paling aku percaya justru memberikan luka yang paling dalam untukku dengan rencanamu menikah lagi," sahutnya, suaranya syarat dengan kekecewaan. Arif tertawa terbahak-bahak. "Kamu tak punya bukti? Jangan menuduhku aneh-aneh. Mana buktinya kalau aku akan menikah lagi?"
Bukankah aku mudik juga untuk menagih utang pada kakakku yang telah kamu permalukan tadi? Amira terhenyak. Hatinya bergetar mendengar kata-kata Arif. Astagfirullah, aku lupa meminta foto dari anak, gumamnya lirih. Tadi dalam amarah yang memuncak, ia terlalu terburu-buru berangkat ke rumah mertuanya dan lupa meminta bukti foto atau rekaman. Ia hanya mengandalkan perasaan dan apa yang ia dengar. Namun, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Teman SMA aku yang melihat dan mendengarnya tentang rencana kamu tadi. Aku bisa meneleponnya, ujarnya sambil meraih ponsel dari tas lempangnya. Ketika Amira membuka pesan-pesan di ponselnya, hatinya tergetar saat melihat bukti yang baru saja diterima. Ana, teman SMA-nya dulu yang juga mengetahui hubungan keluarga ini, ternyata telah mengirimkan sebuah foto dan video yang cukup jelas. Foto itu sedikit buram, namun cukup menunjukkan situasi yang sangat mencurigakan. Arif yang tampak akrab dengan perempuan, seksi dan bermake up glamor yang duduk di sebelahnya. Dalam rekaman video itu terdengar jelas percakapan yang menyinggung soal rencana pernikahan kedua Arif. Amira, apa kamu sudah berangkat ke rumah mertua kamu? Balas kalau sudah sampai. Pesan dari Ana tertera di layar ponsel. Beberapa panggilan tak terjawab dari Ana saat Amira sedang dalam perjalanan menuju rumah mertuanya. Amira memang sempat berhenti sejenak di SPBU hanya untuk mengisi bensin, tanpa sempat memeriksa ponselnya. Arif, Desi, dan Dewi tercengang melihat foto dan video yang dikirimkan Ana. Jadi, mari bercerai, tapi sebelum itu bayar utang Mbak Desi dan Mbak Dewi lebih dulu, ujar Amira sambil menyeringai sinis. Hei, kamu sadar nggak sih kenapa Arif ingin menikah lagi? Karena kamu tidak segera memberikan dia anak. Rumah tangga itu seperti tanpa anak, tahu? Dasar mandul, sentak Desi yang dari tadi diam. Amira tersentak, hatinya sakit mendengar kata-kata mandul itu. Aku tidak mandul, aku pernah hamil tapi keguguran, Mbak. Padahal kalian punya utang sama aku, tapi bisa-bisanya malah ngatain aku. Sudah gak punya malu ya atau minta dipiralin lagi? Tanya Amira dengan senyum mengejek. Terusan cerita ini bisa Anda baca di Playstore. Buka saja Playstore-nya, lalu pilih menu buku yang ada di bawah, lalu ketik judul novelnya di kolom pencarian. Menagih utang dengan Toa Masjid.